Apa yang Pak Edi baca di dalam Al-Quran, kalau itu ayatnya faham, langsung kerjakan Pak Edi. Yang tahu langsung kerjakan. Nah disitulah nanti ada keikhlasan dalam hati. Keikhlasan ini yang akan menjadikan setan yang ada di mulut kita, khususnya yang hobinya ngajak nguap, ini dia tidak mau lagi. Jadi kalau kita sudah takbir, sudah sampai salam pun tenang. Walaupun dalam kondisi ngantuk, insya Allah itu tidak akan nguap. Nah kalau bisa nanti yang di perut jangan sakit mah kalau bisa. Apa? Sakitnya pah aja. Pah kalau malam maksudnya. Jadi insya Allah yang sakit perut ini disebabkan karena ibu cenderung emosional kalau menghadapi masalah-masalah dalam keluarga. Udah itu aja. Ya. Kalau ibu paham, oh iya saya memang begitu. Kemudian lantunkan kekurangan ibu itu dengan mohon ampun kepada Allah melalui salah satunya sholat sunnah tahajud. Sholat wajib, doanya gampang. Ya Allah, jika saya vertigo disebabkan karena saya sering ngeyel, nggak apa-apa. Allah tahu kok ngeyel itu kayak apa. Ngeyel sama suami, ngeyel sama orang tua, ngeyel sama temen. Dan juga emah saya itu sering berantem dengan suami saya agak kaku, saya agak emosional, saya mohon ampun. Itu aja doanya. Kemudian doa itu diulang lagi dengan tenang. Tapi setelah doa, ibu harus belajar. Kalau dengan suami belajar, iya Pak, gitu. Iya, nanti kan anaknya bisa cewek nanti. Iya benar, ibu sudah paham? Insya Allah. Ibu berlatih, belajar, kalau ibu benar-benar bisa menjalankan, itu akan menjadi amal soleh ibu. Amin. Dan amin. Itu suami pasti akan bilang, ya Allah benar-benar istriku solehah sekarang. Amin. Gitu. Amin. Ya, mudah-mudahan manfaat ya Bu Tuti. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan terima dulu penelpon dari pemirsa yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Edi dari Kumbuh. Bapak Edi dari? Payakumbuh. Payakumbuh. Baik, Pak Edi silakan dengan Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mohon solusi ya Pak Ustadz. Iya Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, saya sering dalam saya beribadah Pak Ustadz, saya sering sekali istilah orang sekarang menguap. Oh dalam menjalankan, umpamanya sholat, umpamanya sering sekali menguap ya? Iya, dalam salat, dalam berdoa, seakan-akan ada yang mau keluar dari mulut saya itu Ustadz. Oh gitu, sering sekali menguap. Iya Pak Ustadz. Dalam kondisi sholat aja atau dalam keadaan apapun? Dalam keadaan salat atau dalam keadaan berdoa Pak Ustadz. Khususnya beribadah ya ini ya? Iya Pak Ustadz. Tapi kalau biasa enggak ya? Bisa enggak Pak Ustadz? Oh ya. Iya insya Allah Pak Edi di Payakumbuh saya akan memberikan salah satu gejala-gejala kenapa sih kok saya sholat itu menguap. Ini ada beberapa hal. Yang pertama ini sebelumnya saya minta maaf Pak Edi, bukan berarti saya menjadikan Pak Edi itu kurang beribadah pada Allah, enggak ada dalam hati saya. Tapi ini adalah penelitian yang saya sering kerjakan. Yang pertama adalah memang keinginan Pak Edi dalam beribadah itu kuat, satu, ya. Tetapi keinginan kuat Pak Edi ini belum dilandasi dengan hati ada ketulusan. Maksud saya seperti gini Pak Edi, maaf nih ya. Sholatnya Pak Edi bagus, ngajinya bagus nih ya. Tetapi ada yang ketinggalan begini. Dalam keseharian, ini saya minta maaf sebenarnya. Dalam keseharian, dalam menjalankan syariat Islam, contohnya untuk mengamalkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, Pak Edi kurang, istilahnya itu kurang ikhlas, kurang belum tulus istilahnya, bukan kurang ya, istilahnya belum begitu memahami apa yang saya kerjakan tentang apa yang saya baca, maksud saya seperti itu, paham belum Pak Edi? Jadi bukan berarti sholatnya kurang, enggak, saya tidak berbicara sholatnya kurang, tetapi pemahaman Pak Edi tentang ayat-ayat dalam Quran yang Pak Edi baca dengan aplikasi sehari-hari itu masih kurang, maksud saya seperti itu, paham ya? Nah, kalau itu begitu biasanya nanti kalau dalam keadaan biasa enggak nguap, tapi kalau sudah mulai takbir mulai itu nguap terus.
Paham ya? Paham, Ustaz. Nah pertanyaan saya, apakah memang Pak Edi betul begitu? Maaf saya, Betul, Ustaz. sholatnya tertib, ngaji tertib, tetapi dalam menjalankan aplikasi ayat-ayat dalam Al-Quran agak kurang, maksud saya begitu. Iya, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Nanti Pak Edi ditambahi apa yang Pak Edi baca di dalam Al-Quran, kalau itu ayatnya faham, langsung kerjakan Pak Edi. Yang tahu langsung kerjakan. Nah disitulah nanti ada keikhlasan dalam hati. Keikhlasan ini yang akan menjadikan setan yang ada di mulut kita, khususnya yang hobinya ngajak nguap, ini dia tidak mau lagi. Jadi kalau kita sudah takbir, sudah sampai salam pun tenang. Walaupun dalam kondisi ngantuk, insya Allah itu tidak akan nguap. Sudah paham Pak Edi? Alhamdulillah Pak Edi. Mohon ini nanti bisa menjadi sesuatu yang baik bagi kita, nggak cuma Pak Edi aja, bagi saya juga, bagi jamaah juga, bagi pemirsa juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu hal yang positif dan manfaat, bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya cuma dibaca tapi diaplikasikan, dikerjakan. Kalau memang kita masih belum bisa mengerjakan secara tulus, secara ikhlas, biasanya itu tandanya kalau kita dalam kondisi biasa itu jarang nguap, pada waktu kita menjalankan ibadah, entah itu sholat atau berdoa atau mendengarkan pengajian, biasanya nguap. Itu aja. Sudah paham ya? Pak Edi, mudah-mudahan ini manfaat, dan saya minta maaf kalau kata-kata saya ini menyinggung Pak Edi. Sebenarnya tidak ada perasaan saya untuk merendahkan Pak Edi. Mudah-mudahan manfaat Pak Edi dan bisa menjalankan semuanya semata-mata karena Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Oh jadi kalau nguap begitu ya? Saya baru tahu. Rata-rata begitu. Kalau seandainya tidak di luar sholat, Ustaz? Kalau tidak di luar sholat beda, itu normal, capek, lelah gitu lelah, ya. itu normal. Bukan karena oksigen kurang ke otak. Oksigen kurang itu biasanya capeknya itu tadi. Oh gitu. Tapi kalau sholat ada yang lucu memang. Contoh ini mamanya. Ini kita ngobrol dalam suatu majelis. Majelis biasa, majelis bercanda mamanya. Memang ada ya? Aja. Biasanya yang malam-malam bercanda, ngecek-ngecek orang, itu majelis bercanda itu. Oh gitu ya. Nah itu enggak nguap, tapi suatu ketika kita ada dalam suatu keadaan majelis di mana ini mengupas tentang syariat Islam, dia ngantuk. Ada yang begitu. Nah ini karena apa? Karena memang dia otaknya tidak diisi dengan suatu kebaikan, maunya bercanda aja, maunya enggak serius aja, pada suatu ketika diajak serius, otaknya melawan, enggak mau, mata melawan, ngantuk. Dan itu ada satu. Kemudian yang kedua ada lagi, kalau ada dalam pengajian itu ngantuk atau ketidur, ada, padahal dia ingin sekali. Nah itu yang bagaimana cirinya? Biasanya beliau dalam suatu keadaan majelis-majelis tertentu, biasanya beliau yang mendominir. Jadi mendominir bicara, suatu ketika beliau enggak bicara ya tidur pasti. Jadi ada kekurangan-kekurangan kita di situ. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memangnya kita nguap di luar kita sholat, itu normal. Nah capek kalau begitu hati-hati ibu yang ngaji pada nguap tadi saya lihatin. Nah ya. Kalau ini bangunnya terlalu pagi. Tapi ada yang tidur juga. Jangan-jangan bangunnya Isya ya. Baik Ustaz, kembali ke tema kita pagi ini. Tentang anak yang bisa melihat makhluk yang halus Ustaz. Ustaz bilang tadi kan orang tuanya dulu senang datang ke tempat-tempat macam kayak paranormal, atau mungkin orang tuanya dia membacakan sesuatu mantra dan segalanya, sehingga anak ini bisa melihat. Nah terus untuk bisa menghilangkan dan mengembalikan normal, harus kemana nih orang tua? Yang jelas itu jangan ke orang pinter, jangan. Jangan lagi. Jangan lagi, hentikan itu. Karena kalau memang ke orang pinter itu musyrik istilahnya. Ya, jadi kita harus paham salah satu dosa yang cukup besar itu ada musyrik. Walaupun nanti Allah akan mengampuni, tapi dengan ketulusan dia mohon ampun, kemudian dia berubah dari kemusyrikan menjadi lebih dekat pada Allah. Insya Allah akan diampuni. Nah, kecuali kalau dia musyrik, kemudian baru minta ampun meninggal. Nah ini tidak diampuni. Atau dia syirik baru minta ampun meninggal. Nah ini tidak diampuni, kita harus memahami. Jadi intinya adalah kita kembalikan kepada Allah, kemudian memohon, ya Allah jika anak saya bisa melihat makhluk halus yang tidak tampak mata kami sebagai manusia,
Jika itu disebabkan karena salah atau dosa kemusyrikan saya yang pernah saya kerjakan, saya mohon ampun. Nah itu jelas pertama, karena kita harus memohon pada Allah. Nah setelah mohon ampun kemusyrikan beberapa kali, baru ya Allah jika di dalam tubuh anak saya termasuk mata, telinga, hati, otak anak saya, jiwa anak saya, banyak sekali makhlukmu yang menguasai sehingga dia bisa interaksi dengan makhluk lain yang tidak tampak mata. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh anak saya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, semakin menarik kita bicara tentang tema kita di pagi ini, tapi kita harus jeda dulu sebab sudah masuk waktunya sholat subuh, dan yuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali setelahnya nanti.